Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aqimus shalah kalizikri wa la takun minal ghafilin. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda la yusalli as-salata la yaqulu sulusuha wa la usruha wa inna ma yaqulu al-'abdu min salatihi ma qala minha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Bersama-sama kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana atas izin Allah pada siang hari ini kita diperkenankan duduk berhadir berkumpul. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang seperti ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, ucapan terima kasih ulun tunjukkan buat panitia yang telah berkenan mengundang, juga dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada para alim, para ulama, juga bapak-bapak yang terhadir pada hari ini, juga dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang juga ikut berhadir. Mudah-mudahan satu harapan kita di hari ini, kegiatan kita yang seperti ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini ulun sedikit nak menguraikan tentang surat Al-Isra ayat yang pertama, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi singkat saja ulun menguraikannya. Kemudian di ujung acara kita ulun nak sampaikan juga sedikit tentang keistimewaan daripada ibadah sholat lima waktu yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah 1 jam lebih sedikit kita sudah selesai. Hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, yaitu bulan Rajab, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah? Karena di bulan Rajab ini sudah terjadi satu peristiwa mulia, terjadi satu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa diperjalankannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang dikenal dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan Isra? Isra adalah
diberangkatkannya baginda Nabi kita pada suatu malam oleh Allah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu artinya Isra. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj, diperjalankan lagi Nabi kita pada satu malam oleh Allah dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, kemudian naik lagi mampir di Raqatul Akbar namanya, kemudian sampai di Mustawa, naik terus sampai di Aras, pada akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi kita menerima kewajiban sholat yang mula-mula adalah 50 waktu sampai menjadi 5 waktu atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu lalu Nabi kita diperkenankan melihat-lihat keadaan di dalam surga dan keadaan di dalam neraka. Kemudian kembali lagi Nabi kita tidak lebih daripada sepertiga malam. Itu disebut dengan perjalanan Mi'raj. Cerita ini, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah mengisahkan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah memulai ayatnya di dalam Al-Qur'an dengan kalimat tasbih, yaitu kalimat subhanalladzi. Kalimat sebenarnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Padahal banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, kisah mulia, kisah yang sangat besar Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang sekali ayatnya dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Coba kita lihat. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ayatnya tidak dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Allah menceritakan lagi tentang peristiwa Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun hendak ditenggelamkan di lautan merah. Ternyata Fir'aun yang tenggelam. Ini peristiwa hebat, ini peristiwa mulia. Tetapi ayatnya di dalam Al-Quran tidak dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Allah mengisahkan lagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanggang, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ini peristiwa hebat. Tetapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ayatnya pun tidak dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Allah menceritakan lagi tentang Nabi Zakaria yang digergaji lehernya oleh umatnya sampai mati. Ini peristiwa mulia, ini peristiwa hebat. Tetapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ayatnya pun tidak dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Bahkan Allah menceritakan tentang surga, menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, ayatnya pun tidak dimulai dengan kalimat subhanalladzi. Tetapi istimewanya, bahkan teramat istimewa, ketika Allah mengisahkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai ayatnya di dalam Al-Quran dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa pakai kalimat subhanalladzi, maha suci Allah? Seolah-olah dengan kalimat ini Allah meyakinkan diri kita yang hadir ini, aku pertaruhkan, kata Allah, aku pertaruhkan kesucianku untuk menjamin bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Sampai-sampai Allah pakai kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, aku pertaruhkan kesucianku untuk menjamin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada lagi keraguan di hati kita dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita, karena Allah sudah mempertaruhkan kesuciannya untuk meyakinkan diri kita. Ini kenapa Allah pakai kalimat subhanalladzi. Kemudian selanjutnya, kenapa Allah pakai kalimat asra? Subhanalladzi asra. Asra ini artinya yang menjalankan. Jadi di dalam memahami peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan kehendak Nabi kita, sekali lagi, bukan kehendak Nabi kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perjalanan mulia ini bukan Nabi yang berjalan sendiri, tetapi Allah yang diperjalankan. Tetapi Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya Asra di sini. Kalau Nabi berjalan sendiri, Pak, Nabi berjalan sendiri dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, mampir di Rabbul Akbar, menerima kewajiban sholat 5 waktu, diperingatkan surga, diperingatkan neraka kembali. Perjalanan yang jauh itu tidak mungkin Nabi menempuh dengan berjalan kaki sendiri, tetapi Allah yang menjalankan Nabi kita lah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya Asra yang menjalankan, seolah-olah Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu aku yang menjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Makanya banyak orang yang percaya peristiwa Isra Mi'raj, banyak yang pada mau hadir. Ulun mendengar banyak yang pada mau hadir karena mereka mengatakan tidak mungkin Nabi berjalan sejauh itu. Artinya cerita ini bid'ah aja, cerita ini bohong aja, ini kisah-kisah biasa aja. Kenapa? Karena memahaminya dengan logika pemikiran kita. Padahal yang memahami ini harusnya pakai logika kemahakuasaan Allah, bahwa Allah mampu menjalankan hambanya sejauh perjalanan itu. Makanya kalimatnya Asra, aku yang menjalankan Nabi yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insyaallah mudah-mudahan itu kalimat Asra, singkat aja Bu. Kemudian yang ketiga, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah pakai kalimat bi'abdihi, artinya hamba. Kenapa Allah tidak tulis dalam Al-Quran langsung Muhammadin? Karena yang diperjalankan adalah Muhammad. Kenapa harus pakai kalimat bi'abdihi, tidak Muhammadin di situ? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Karena Nabi kita yang diperjalankan, kenapa harus pakai kalimat bi'abdihi? Dan di sini Allah punya alasan. Yang pertama, kenapa Allah pakai kalimat bi'abdihi, artinya hamba? Karena banyak yang berkeyakinan bahwa Nabi kita di Isra dan di Mi'raj itu ruhnya yang terbang bertemu dengan Allah. Ada sebagian lagi mengatakan jasadnya saja yang terbang bertemu dengan Allah. Nah, di sinilah Allah pakai kalimat bi'abdihi, menyatakan hamba, karena seseorang bisa disebut dengan sebutan hamba karena dia punya dua, ruh dan jasad. Kita punya jasad, kita punya ruh, maka disebutlah kita hamba. Tapi kalau hanya jasadnya saja tanpa ruh, itu jelas mayit. Tapi tanpa jasad hanya ruh saja, tentu gentayangan. Jadi Nabi disebut bi'abdihi hamba, artinya Nabi itu di Isra dan di Mi'raj beserta ruh dan jasad beliau. Ruh dan jasad beliau lah bertemu dengan Allah, bukan ruhnya saja dan bukan jasadnya saja. Insyaallah mudah-mudahan paham. Allah pakai kalimat bi'abdihi, artinya Allah menyatakan seseorang bisa disebut dengan sebutan hamba karena mempunyai ruh dan jasad. Jadi Nabi kita itu ruh dan jasadnya lah yang terbang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat bi'abdihi. Kemudian lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankanlah Nabi kita dari Masjidil Haram maka ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, di sini Nabi kita ditunggu oleh jamaah para nabi dan rasul yang terdahulu. 124.000 jumlah nabi dan rasul menunggu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Nabi diperkenankan atau diperintah oleh Allah mengimami para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 jumlah nabi dan rasul. Nabi jadi imam salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Bayangkan Bu, padahal Nabi kita Nabi akhir, Nabi paling muda, Nabinya miskin, tapi dipersilahkan, diperkenankan oleh Allah mengimami 124.000 jumlah nabi dan rasul.